Tuhan, pada hari ini biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, memberikan kami pewahyuan yang baru, pandangan yang baru, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam tempat ini dan dimanapun para jemaat Tuhan, kami semua yang mendengarkannya, Roh Kudus akan menguasai kami, memberikan telinga seorang murid mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah online. Dimanapun saudara berada, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Puji nama Tuhan saudara. Pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah menjadi pemberitaan firman Tuhan di minggu yang lalu. Kita belajar bahwa saat-saat ini seperti Tuhan membawa gereja ke dalam padang gurun. Awal-awal di mana Tuhan membawa gereja ke dalam padang gurun. So the church in the wilderness. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan punya karya yang begitu indah di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan memimpin bangsa ini, membebaskan bangsa ini dari perbudakan selama 430 tahun dari tanah Mesir dan mengeluarkan mereka berada di dalam proses selama 40 tahun dan sampai ke tanah Kanaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pun kita akan melanjutkan dan kita akan sama-sama melihat dan membuka Alkitab bersama di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-12, bisa diklik next lagi. Ibrani pasal yang satu lagi, ya Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kita akan bacakan dulu Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Nanti istri saya akan membacakan Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai yang ke-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Iya, baik, puji Tuhan saudara. Di dalam ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa apapun yang kita lalui di dalam hidup kita ini saudara, baik itu permasalahan, baik itu segala macam tantangan kehidupan, memang semua itu merupakan hal yang diizinkan Tuhan. Sekali lagi, segala macam bentuk tantangan kehidupan, permasalahan, itu semua memang bentuk ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan saudara. Karena itu di dalam Ibrani dikatakan bahwa hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kamu diperingatkannya. Nah saudara, di dalam setiap pencobaan dan ujian hidup yang Tuhan izinkan, memang terdapat pembelajaran. Dan di dalam pembelajaran ini, Alkitab memberikan sebuah gambaran seperti orang tua yang memberikan disiplin kepada anaknya. Seperti orang tua yang memberikan disiplin kepada anaknya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sadari bahwa keberadaan pencobaan, keberadaan, penderitaan di dalam dunia merupakan suatu persoalan yang tidak mudah diatasi. Penderitaan di dalam hidup kita manusia memang bukanlah sebuah masalah yang mudah diatasi. Penderitaan selalu menjadi isu kehidupan yang sangat pelik. Ada beragam aspek yang tercakup di dalamnya. Aspek intelektual, emosional, sosial, dan lain segala macam. Begitu sulitnya isu ini, kita lebih baik melihat penderitaan bukan hanya dari sekedar sebagai sebuah persoalan, melainkan sebuah misteri, saudara. Memang secara
mudah dan praktis. Kita semua bisa berkata, at the end of the day, kita semua bisa berkata bahwa, oh ya Tuhan izinkan masalah ini, Tuhan izinkan tantangan seperti ini, pasti Tuhan punya maksud, pasti Tuhan punya rencana dan lain segala macam. Itu biasanya kita mampu mengatakan seperti itu kalau kita sudah melewati masalah ini, saudara. Kalau kita sudah mampu melewati masalah ini. Tetapi apabila kita masih ada di awal atau di tengah-tengah masalah tersebut, itu kita tidak mengerti harus berkata seperti apa. Misalnya ada keluarga yang orang tuanya meninggal dipanggil Tuhan dengan cara yang tragis, mungkin dibunuh, mungkin kecelakaan, dan lain segala macam. Makanya tadi saya mention bahwa di dalam penderitaan ada tercakup juga unsur misteri. Karena banyak hal-hal di dalam hidup ini yang kita tidak bisa jelaskan secara mudah. Kalau misalnya ada jemaat datang kepada saya minta didoakan, Pak tolong doakan ini begini, saya kemalingan, habis itu hasil dokter menyatakan saya ada kanker, dan saya baru terima telepon kalau anak saya di penjara dan lain-lain. Masalah yang seperti itu tidak mudah untuk hanya saya katakan, berdoa ibu jangan takut, semua akan baik-baik saja. Memang kedengarannya mudah dan baik, saudara, kalau kita tidak mengalaminya. Tapi bagaimana kalau kita mengalaminya? Bagaimana kalau dalam masa-masa ini kita sempat mengalami kehilangan pekerjaan di tengah-tengah kehidupan kita yang berat di negeri orang, di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin kita masih hidup dari paycheck ke paycheck, dari pekerjaan kita lah kita menyandarkan segala kebutuhan kita. Bagaimana kalau itu semua hilang? Apa yang akan kita katakan? Makanya sekali lagi saudara, memang kalau kita baca firman Tuhan, pencobaan, ujian yang terkandung di dalam segala tantangan dan pergumulan kehidupan, pada saat hidup kita lagi tenang, lagi baik, semua berjalan mulus, kita mudah menganggap itu semua dan mengerti bahwa Tuhan izinkan, Tuhan berperkara lewat semua itu, Tuhan mau mengajar kita sesuatu, Tuhan mau membentuk kita, yes. Tetapi pada saat hal itu terjadi, pada saat engkau pulang rumah dan melihat anakmu sakit dan sulit bernafas dan lain-lain, pada saat-saat yang berat seperti itu ada sebuah bagian yang saya boleh katakan saudara, misteri. Karena semua orang menderita, orang baik dan orang jahat, orang yang kenal Tuhan dan orang yang tidak kenal Tuhan. Dan kita manusia cenderung untuk lebih dapat menerima kalau yang menderita itu orang yang jahat. Kalau yang menderita itu orang yang memang biasa melakukan tindakan menyusahkan orang dan lain-lain. Untuk hal-hal yang demikian kita mungkin masih bisa menerima dan kita cenderung untuk melihat, ya kalau orangnya jahat ya pantas lah. Namun kalau orang baik, orang yang suka menolong orang yang mengenal Tuhan, orang yang budi pekertinya manis, yang banyak orang yang suka, dan orang ini terkenal suka menolong, suka memberi dan lain-lain. Dan apabila orang ini terkena sesuatu, dan kalau kita pun merasa bahwa kita sudah cukup baik, kita nggak bikin apa-apa, tetapi kalau masalah yang ini datang ke dalam hidup kita, mungkin terbesit di dalam hati nurani kita yang paling dalam bahwa memang saya pantas dapat masalah seperti ini. Dosa apa yang pernah saya kerjakan sehingga saya menerima masalah yang seperti ini? Nah, saya mau ajak saudara melihat bahwa inilah yang disebut kehidupan. Yang disebut kehidupan yang banyak mengandung hal yang kita tidak mengerti, saudara. Namun kita akan melihat contoh pada saat ini bagaimana kehidupan Ayub. Nah, bisa diklik next lagi dari PowerPoint, satu lagi. Iya. Dari sini sebelum kita melihat Ayub, saudara,
Ada satu peristiwa di dalam perjanjian baru di mana Tuhan sengaja tinggal lebih lama pada saat Lazarus itu sakit. Dan pada saat saudara-saudara Lazarus yang lain menanyakan kepada Tuhan Yesus, dan pada saat Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah mati, bahkan dikatakan sudah mulai membau, saudara. Dan Tuhan Yesus hanya katakan dia tertidur, sehingga saudara-saudara yang lain bilang, Yesus, kalau saja engkau datang, kalau saja engkau pada saat engkau menerima berita itu dan engkau langsung pergi, mungkin Lazarus masih bisa tertolong. Tetapi ini udah gak bisa lagi. Dan pada saat itu jawaban Tuhan Yesus sebenarnya bukan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara Lazarus, Maria dan Marta pada saat-saat itu. Tetapi jawaban Tuhan Yesus berusaha untuk mengalihkan pemikiran mereka, perhatian mereka untuk mengerti sebuah prinsip kebenaran. Dan Tuhan hanya mengatakan di ayat yang ke-15 bahwa tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Inilah saudara, area di mana manusia mungkin bisa memasukkan pemikirannya yang terbatas. Bahwa di dalam hal yang tidak kita bisa mengerti, Tuhan hanya memberikan sebuah perintah bahwa kamu harus belajar percaya, dan bukan belajar untuk mengerti, dan bukan belajar untuk mendapatkan jawaban. Karena di dalam kita hidup ini saudara, dari kita lahir sampai kita nanti dipanggil Tuhan, kita akan selalu mempunyai berbagai ragam pertanyaan mengenai hidup dan diri kita sendiri. Karena memang kita ciptaan, kita serba terbatas. Namun satu statement Tuhan yang mungkin ini saya berdoa saudara, supaya pada saat ini izinkan saya dengan keberanian dan penuh kerendahan hati untuk membawa pandangan saudara, membawa pengertian saudara kepada dasar Alkitab. Saya bukan seorang filsafat yang jago atau mahir membaca tanda kehidupan, mengartikan simbol-simbol, tanda-tanda dalam hidup, arti-arti mimpi dan lain segala macam. Tetapi biarlah saya merendahkan diri, berdiri bersama saudara di dalam keterbatasan pemikiran dan pengertian kita. Dan kita masuk bersama ke dalam dasar firman Tuhan. Dengan keberanian dan kerendahan hati saya mengajak saudara untuk masuk ke dalam dasar firman Tuhan. Dan di dalam area yang kita sebut misteri ini, Tuhan hanya menyatakan sebuah pernyataan bahwa supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, bisa diklik next lagi. Saudara, kita hidup di tengah segala macam penderitaan di dalam hidup. Segala macam ketidakadilan, segala macam kepahitan, segala macam hal yang sungguh sangat berat bagi kita semua manusia, saudara. Namun dari masa ini saya akan mengajak saudara melihat apa yang pernah juga terjadi kepada seorang manusia yang sempat dibanggakan Tuhan, yaitu Ayub. Bisa klik satu lagi. Yaitu Ayub. Di dalam Ayub 42, pasal 42 ayat yang pertama dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu dikatakan lagi ayat yang ketiga, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusanmu yang tanpa siapakah yang menyelubungi aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ayat yang ketiga saudara, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku
dan yang tidak ku ketahui. Ayub pun tidak mendapatkan jawaban dari penderitaan yang dia hadapi saat itu, saudara. Dan pernyataan Ayub ini keluar bukan setelah penderitaannya selesai. Bukan setelah penderitaannya selesai, saudara. Tetapi dia masih ada di dalam penderitaannya. Dan pengakuannya ini keluar sebagai salah satu bentuk iman. Karena dia katakan bahwa tanpa pengertian aku bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tak ku ketahui. Yang tak ku ketahui, sebuah misteri, saudara. Dan dari situ kita melihat, Bapak Ibu Saudara, kemenangan Ayub dalam pergumulan tidak terjadi pada saat semua pertanyaannya terjawab. Tapi kemenangan bukan pula pada saat keadaannya dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu, saudara, pencobaan atau pergumulan hidup kita, pencobaan atau ujian yang Tuhan izinkan, ada sebuah prinsip yang kita harus selalu ingat bahwa Tuhan lebih peduli akan situasi dan kondisi hati kita daripada situasi dalam hidup kita. Apa yang di luar kita bagi Tuhan itu tidak lebih penting daripada apa yang paling penting adalah di hati kita. Karena badai dapat terjadi di luar diri kita, tapi jangan sampai badai terjadi dalam hati kita. Dari situ kita kita percaya bahwa kemenangan itu justru diperoleh pada saat Ayub semakin menyadari siapa dia dan siapa Allah. Nah, Ayub menyadari bahwa dia adalah ciptaan yang terbatas dalam banyak hal. Tuhan adalah sang pencipta, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu tanpa ada yang bisa menggagalkan rencananya. Karena itu ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara bisa garis bawahi dan catat ini, bisa catat tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena saat ini juga di akhir daripada khotbah ini, saya akan mengajak saudara mengerti bahwa lebih penting bagi kita masuk atau terlibat dalam rencana Tuhan daripada Tuhan memenuhi keinginan kenikmatan kita. Itu yang akan jadi garis rangkuman paling akhir dari khotbah ini. Nanti saya akan bawa saudara masuk sampai kita masuk ke dalam konklusi. Jadi ingat saudara, dikatakan Ayub bahwa tidak ada rencanamu yang gagal, aku adalah ciptaan. Dengan menyadari bahwa kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah sang pencipta, akan lebih memudahkan kita menghadapi segala tantangan kehidupan, saudara. Sadarilah bahwa kita ini adalah ciptaan. Kebenaran ini yang sering kali kita abaikan atau kita lupakan. Nah, saudara, izinkan saya secara cepat saja membawa sedikit latar belakang dari awal-awal penciptaan. Bisa klik next lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya dan mengerti bahwa ketika malaikat, penghulu malaikat dikatakan, penghulu malaikat, dia yang paling terbaik dari semua jajaran malaikat. Ketika penghulu jajaran malaikat ini melawan Tuhan, manusia belum diciptakan. Jadi sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, terjadilah sebuah peristiwa di dalam surga, bahwa malaikat, penghulu malaikat memberontak atau menantang Allah. Dari sini kita lihat bahwa malaikat pun punya kehendak bebas yang ada di dalam manusia. Jadi Lucifer bilang, aku hendak mencapai yang maha tinggi. Kok enak kamu jadi Tuhan, aku juga mau jadi Tuhan. Jadi menantang Allah. Setelah malaikat itu melawan, dari situlah Allah menyebut dia dengan sebuah sebutan. Kalau saudara baca Alkitab, di Alkitab hanya ada kurang dari 10 kali kata iblis atau kata setan. Pertama kali Tuhan melontarkan kata itu. Jadi kita mengerti bahwa Tuhan tidak menciptakan iblis. Iblis adalah sebuah efek hasil daripada ketidaktaatan, daripada pemberontakan
Iblis adalah seorang malaikat yang menantang Allah. Allah adalah baik, di luar Allah tidak baik. Jika ada satu yang keluar dari Allah, maka itu akan menjadi yang tidak baik. Sesederhana itu, saudara. Allah ini yang baik. Di luar Allah tidak ada yang baik. Allah kasih, di luar Allah tidak ada kasih. Jika orang keluar dari Allah, ada satu pribadi yang keluar dari Allah, maka dia memberontak menantang, dia akan yang jadi yang tidak baik. Dari situ kita melihat akibatnya di satu pihak, ada pihak yang menantang dan mengacaukan, dan di lain pihak ada pihak Allah yang selalu ingin mengasihi, mendampingi malaikat yang ada pada saat itu. Dengan demikian, kita melihat ada dua aspek yang bertemu di dalam diri manusia. Karena itu dinamakan bahwa manusia ini adalah ciptaan yang ada di antara Allah dan di antara iblis. Di antara dua ini, saudara. Dan kita ingat ada yang namanya ordo creatio, ordo penciptaan. Tuhan menciptakan jagat raya, alam raya semua ini untuk kita manusia. Setelah diciptakan jagat raya dan alam semesta ini, baru Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan paling belakangan. Bukan karena dia tidak penting, tapi justru karena yang penting. Kalau saudara lihat setiap orang yang penting masuk ke ruangan, biasanya bodyguardnya dulu yang masuk, semua, baru orang yang paling penting ada di belakang atau ada di tengah. Nah, manusia pun seperti itu. Sama seperti saudara waktu saudara mau punya anak pertama. Anak kita belum lahir, tapi kalau kita sudah tahu is a boy or is a girl, kita mulai siapkan bajunya, semuanya sudah ada. Saudara lihat ada satu benang merah persamaan dengan hal itu. Tuhan siapkan semua untuk manusia. Supaya manusia akhirnya bisa menjadi penikmat, pemakai, pengelola yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa alam raya diciptakan untuk manusia. Manusia diciptakan untuk Tuhan. Jadi materi diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk materi. Kalau selama ini sebelum COVID kita kerja pagi sampai malam, malam sampai pagi, sekarang lalu ada new normal, semestinya kita berpikir bahwa Tuhan mungkin sedang mau mengembalikan hidup yang normal yang sesungguhnya. Karena apa, saudara? Kalau kita seperti kita mencari uang, kita seperti uang jadi tujuan dan goal kita, sepertinya manusia diciptakan untuk materi. Dan sebenarnya ini salah, keterbalikan. Karena materi diciptakan untuk manusia dan manusia diciptakan untuk Allah. Karena itu uang dan materi tidak lebih berharga daripada dirimu dan hatimu. Dirimu lebih berharga daripada materi dan uang. Di sini harus kita sadari bersama adanya urutan yang benar. Dan saudara diciptakan untuk menikmati semua yang Tuhan sudah berikan buat kita, untuk bertanggung jawab mengurus segala sesuatu. Dan kita diciptakan untuk Tuhan. Dari situlah kita mengerti penciptaan itu. Dan kalau kita melihat kita diciptakan, saudara, di antara Allah dan iblis. Bisa di next lagi. Dan dari situ malaikat diusir dari kerajaan Allah. Next lagi. Nah, kita diciptakan di antara Allah dan iblis, saudara. Dan dari situ saya mau ajak saudara melihat bahwa dua aspek ini yang selalu ada. Manusia selain diciptakan di dalam satu posisi yang saya bisa katakan sulit, saudara. Sulit. Kalau kita ada di sini, ada Allah dan ada iblis. Selalu ada kebaikan dan ada evil. Bisa next lagi? Manusia diciptakan antara Allah dan kejahatan, iblis. Next lagi. Nah, inilah kita manusia, saudara. Disinilah kita tidak bisa menerima konsep evolution. Karena apa? Manusia kita
itu bukan hanya terdiri dari materi atau jasmani kita, tapi kita juga terdiri dari roh. Kita punya roh. Saudara, pada saat Tuhan Yesus katakan jangan makan buah ini, pada saat engkau makan engkau mati. Kita diciptakan memang sebagai makhluk yang immortal, makhluk yang abadi. Nah, kalau pada saat maksud Tuhan bilang itu, pada saat kita Adam dan Hawa makan, kok nggak mati, pastor? Iya, bukan artinya seperti itu, tetapi kematian akan masuk ke dalam dunia jasmani kita. Kalau dulu itu, jasmani kita pun tidak bisa mati, karena kita eternal. Tetapi setelah Tuhan katakan, pada saat engkau makan, kematian akan masuk. Kematian akan menjadi bagian dari seluruh hidup manusia. Tapi roh kita ini yang mempunyai sifat kekekalan. Karena itu kita terperangkap di dalam waktu dan materi ini, saudara. Waktu Tuhan menciptakan alam sejagat, Tuhan ada di luar waktu. Dan dia menciptakan waktu itu dari luar waktu. Jadi alam jagat raya ini, saudara, ada di dalam waktu dan ruang dan tempat. Kita ada di situ, tapi roh kita itu punya sifat kekekalan. Karena itu kita bisa mengalami pergerakan waktu. Kita bisa melihat dulu kita muda, sekarang kita tambah tua. Kita bisa lihat karena kita ada di dalam waktu. Dan kita berusaha untuk bergumul melawan waktu, untuk supaya tetap kelihatan muda terus. Karena itulah nilai kekal yang Tuhan taruh di dalam roh kita. Nanti kita yang bisa keluar dari waktu ini, saudara. Pada saat kita bertemu Tuhan, ada di dalam kekekalan. Itu di luar waktu. Jadi saudara ingat, kita diciptakan bukan hanya punya roh, tapi punya materi jasmani. Karena itu kita masih perlu uang. Amin. Kita masih perlu uang. Kita masih perlu rumah. Kita masih perlu segala sesuatu. Kita masih perlu makan, kita masih perlu seks, kita masih perlu semua. Karena kita manusia jasmani materi, ada di dalam kita. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menyematkan daun ara. Tapi Tuhan datang dikasih kulit binatang. Dari situ Tuhan bilang, I will be your provider. Saya akan mencukupi kebutuhan dan apa yang keadaan kamu. Dari sini kita mengerti, saudara, manusia ada di tengah itu, antara roh dan jasmani materi. Dari sinilah, klik next lagi. Dan kita hidup kita ada di posisi Tuhan menciptakan kita supaya kita akhirnya, saudara, mengikut kepada Tuhan. Ada di posisinya Tuhan, bukan di posisi iblis. Karena itulah, saudara, salah satu alasan kenapa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ada Tuhan tempatkan di surga, di Taman Eden. Itu karena saudara kalau kita nonton film Hollywood pun kadang-kadang suka ada evilnya kita dengan badnya, dengan malaikatnya kita. Kenapa manusia selalu punya bayangan seperti itu? Karena memang pada dasarnya manusia diciptakan di antara dua kuasa yang lebih besar dari kuasa dirinya sendiri. Kalau dia melihat Tuhan yang baik, dia mau jalan kepada Tuhan, dia ditarik oleh iblis. Karena itu jangan kita heran dengan segala pencobaan, ujian dan pergumulan hidup kita. Karena memang dari segi posisi kita udah posisinya nggak enak, saudara. Di antara dua kuasa yang besar ini. Dan ini saling bertolak. Kita mau ke sini ditarik sama yang sini. Dan Tuhan punya rencana, kita akan lebih menjadi seperti Kristus. Ditarik kepada Kristus yang baik. Kalau di sini yang baik, ya. Yang baik sebelah sini ya, saudara. Tuhan good ke sebelah sini. Dan proses untuk ke sebelah sini itu prosesnya nggak gampang. Makanya ada pencobaan, yang di sini kasih pencobaan, uji, semua ditawarin, ditarik terus. Dari situ kita mulai mengerti. Karena itu, saudara, tadi saya katakan dengan penuh kerendahan hati. Saya dengan keberanian dan kerendahan hati mengajak saudara untuk mempunyai satu pandangan dari Alkitab.
Dan ini yang harus kita mengerti. Kenapa kita mengalami segala macam tantangan? Karena situasi kita, posisi kita itu sangat berat. Dan Tuhan tahu. Tuhan tahu kita punya disorder appetite itu Tuhan tahu, saudara. Dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengerti kalau kita semua punya bad or disorder appetite. Dan Tuhan gak menyalahkan itu. Tetapi apa yang engkau lakukan dengan disorder appetite, itu yang akan diperhatikan Tuhan. Kita semua punya pikiran jelek, saudara. Itu sudah secara natural ada di sini. Gak diajarin, kita tahu how to think bad about others. Kita mengerti itu supaya ada di sini. Dan Tuhan gak melihat itu sebagai dosa. That is disorder appetite. Tapi apa yang dilakukan dengan itu cerita lain lagi. Itu baru tanggung jawab kita di situ. Dari situ kita mengerti, saudara, klik next lagi. Dari situ kita belajar pada saat manusia diciptakan. Manusia diciptakan di antara Tuhan dan iblis. Dan kenapa Tuhan memberikan pohon baik dan benar, pohon pengetahuan yang baik dan benar di situ. Bisa klik next lagi. Berada di antara Allah dan iblis adalah posisi yang krisis, saudara. Karena kita berada di tengah dua kuasa yang lebih besar dari kita. Ketika saudara mau berbuat baik, ada kuasa yang mau menarik saudara untuk jatuh. Dan dalam posisi ini kembali manusia berada di posisi yang krusial. Karena berada di antara dua kuasa yang besar. Di dalam Taman Eden ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hanya Adam dan Hawa yang diberitahu tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tuhan katakan kepada manusia, jangan kamu makan. Tidak ada binatang yang berurusan dengan pohon ini, saudara. Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan, loh, apakah Allah tidak mau Adam mengerti hal yang baik dan yang jahat? Bukankah malah sekarang dikasih Alkitab untuk supaya manusia tahu apa yang baik dan yang jahat? Saudara pernah mikir, saya waktu pertama kali membaca ayat ini baru bertobat juga sempat pikir, saudara, kenapa? Kenapa Allah gak mau Adam kok makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Bukankah dia juga harus tahu mana yang baik dan mana yang jahat? Tapikah apakah saat itu sudah ada yang jahat, saudara? Belum ada yang jahat. Adam masih berpikir semua jernih, hubungan sama Tuhan masih baik. Jikalau Allah memang tidak mau manusia tahu akan hal yang baik dan yang jahat, mengapa Allah mewahyukan kitab suci? Melalui Alkitab kita belajar mana yang baik, mana yang jahat. Mungkin kita bertanya, jika Allah memang mau manusia mengetahuinya, mengapa Allah melarang manusia memakan buah pohon pengetahuan tersebut? Nah, saudara, Allah melarang manusia memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena, saudara, yang baik dan yang jahat tidak ditentukan oleh pengetahuan. Sekali lagi, karena yang baik dan yang jahat tidak ditentukan oleh pengetahuan, tetapi yang baik dan yang jahat ditentukan oleh sikap dan respon kepada sumber kebaikan yang sesungguhnya. Ditaruh pohon seperti itu karena memang manusia punya kehendak bebas. Manusia diciptakan bukan seperti robot. Tuhan mau kalau manusia mengasihi Allah, itu kasih yang keluar dari diri manusia sendiri, keputusan sendiri. Bukan karena dipengaruhi, bukan karena dicipta kamu untuk ini, ya dia mengasihi. Saudara kan juga menikah, kalau istri saudara kan kita suami istri saling mencinta, saudara. Nggak ada hal yang lain. Kalau kita tahu, oh istri kita mencintai kita karena cuma uang dan dibayar, ya rumit kalau udah itu, saudara. Tapi itulah Tuhan izinkan pohon itu ada di situ. Supaya apa? Allah mau bahwa yang manusia mengerti bahwa yang baik dan yang jahat itu bukan ditentukan oleh pengetahuan,
Tapi yang baik dan yang jahat itu ditentukan oleh sikap dan respon kepada sumber kebaikan. Yang baik dan yang jahat ditentukan pertama oleh ketaatan. Makanya Tuhan bilang jangan makan. Udah, manusia jangan makan aja. Nggak perlu tanya. Tapi jangan makan, taat jangan makan. Dari ketaatan itu akan membuahkan kebaikan. Nah dari situ saudara, saya mau masuk lebih dalam lagi. Bisa klik next lagi. Karena yang baik dan yang jahat tidak ditentukan oleh pengetahuan, tetapi ditentukan oleh sikap dan respon kepada sumber kebaikan yang sejati. Klik lagi, satu lagi. Masalah yang kedua saudara, masalah hidup dan mati jauh lebih penting daripada pengetahuan baik dan jahat. Tuhan katakan apabila engkau makan, engkau mati. Tuhan mengajarkan bahwa masalah hidup dan mati jauh lebih penting daripada pengetahuan baik dan jahat. Masalah hidup dan mati jauh lebih penting daripada soal makanan dan pakaian. Hidup dan mati jauh lebih penting. Nah karena itu saudara bisa klik next lagi. Nah balikin back lagi. Nah saudara, dari sini saya mau ajak saudara memberikan sebuah ilustrasi. Allah mau kalau Adam dan Hawa belajar tentang yang baik dan yang jahat hanya dari Allah, bukan dari iblis. Ini masalahnya. Dia lebih nurut iblis. Masalahnya seperti itu. Dan sampai sekarang kita makan buahnya. Sampai sekarang. Karena itu ada yang namanya relativisme saudara. Bagi saya benar, bagi kamu belum tentu benar. Karena asalnya daripada makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan mau Adam dan Hawa tahu yang baik dan yang jahat dari Tuhan. Nanti diajarkan kok sama Tuhan. Seperti Yakub dan Esau. Nanti Yakub juga dapat hak dia sebagai anak sulung. Tuhan udah kasih tahu kok. Gak perlu lagi buat penipuan. Mamanya gak perlu buat nipu-nipu. Nanti juga dikasih sama Tuhan. Ini juga begitu. Kalau Tuhan bilang jangan dimakan, jangan dimakan. Soal pengetahuan yang baik dan yang jahat, Tuhan yang akan ajar. Sama seperti kita punya anak-anak. Gak usah kita punya anak-anak. Saya jadi contoh kesaksian saudara. Dari kecil seharusnya kita orang tua, waktu anak kita mau menikah dan lain-lain, kita harus juga bisa ngomong mengenai sex education. Tapi sex education ini kan, apalagi buat kita orang Asia, saya nggak pernah diceritain begitu. Khusus, apalagi saya laki-laki. Kalau adik saya perempuan mungkin diceritain tentang bagaimana menstruasi dan lain-lain, punya anak dan lain-lain diceritain. Tapi kita yang cowok, kita nggak diceritain, nggak diajarin. Di mana kita belajar? Dari buku porno, dari film porno, dari kata orang, dari melakukan sendiri. Itu yang namanya kebenaran, pengetahuan yang benar dan yang jahat dari sumber yang jahat. Sekarang mengerti ya saudara ya? Jadi sama seperti itu. Kamu belajar dari mana tentang yang benar dan yang jahat, harus belajar dari sumber yang benar. Harus belajar dari Tuhan. Nggak bisa dari si iblis. Nggak bisa. Pada waktu Adam dan Hawa nurut sama iblis, hancur di situ. Dan kita sampai sekarang makan buahnya. Bagi kita, bagi you benar, bagi saya belum tentu benar. Dan di dunia ini apa yang sebenarnya yang benar itu yang mana? Ada orang mengeluh, wah saya begini, sebenarnya pakai masker ya itu juga nggak bagus buat kesehatan dan lain-lain dan semua dan apa. Kadang pemerintah juga kadang pakai masker, boleh lepas, pakai masker boleh lepas. Ini sebenarnya yang mana? Bagi saya begini ya saudara, saya pakai masker karena saya menghargai orang lain. Walaupun saya sehat, saya menghargai orang lain dan saya nggak mau jadi batu sandungan. Saya pakai masker karena saya hargai orang lain. Saya tahu ini juga nggak sehat dan lain-lain. Nggak perlu dipermasalahkan masalah yang itu. Tetapi yang jadi prinsip di sini adalah hargai orang lain. Dan dari situ, dari banyak hidup kita ini manusia nggak tahu mana yang benar. Karena itu begitu kita lahir baru, Paulus katakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini nih, konsep kebenaran dan mana yang benar, mana yang salah, ngaco semua.
Justru berubahlah dengan pembaharuan budimu. Orang kan sekarang makanya udah banyak saudara. Kamu perempuan apa laki-laki, apa belum undecided dan lain-lain. Oh biarin dong, anak itu harus dikasih kebebasan buat mereka. Ini seperti apa saudara? We are living in the corrupted world. Dengan semua prinsip yang hancur dan rusak. Kita gak sadar itu. Nah kita bilang Black Lives Matter dan lain-lain. All life is matter. Kita orang juga mesti sadar bahwa kalau kita mau hidup kita berubah, lakukanlah sesuatu yang lain, sesuatu yang Einstein bilang, you keep doing the same thing and then expecting different result. Mana bisa? That's insane. Tapi marilah kita mulai berubah cara pandang dan berubah mentalitas kita. Nah saya bilang katakan bahwa segala masalah pergumulan hidup itu netral. Yang jadi masalah adalah diri kita sendiri. Bukan dibilang pengalaman adalah guru yang sejati. No, semua orang ngalamin pengalaman. Ada orang, oh saya udah ngalam asam dan garam. Tapi kelakuan masih kayak anak kecil. Umur udah boleh tua, tapi kelakuan di mana? Yang jadi perbedaan adalah di setiap pengalaman hidup, di setiap pengalaman yang Tuhan izinkan, hal apa yang saudara pelajari di dalam pengalaman itu? Hal apa yang saudara pelajari? Kalau ada yang saudara pelajari, disitulah kita berubah. Karena itu rootnya saudara, akarnya terletak pada saat manusia tidak taat sama Tuhan. Pada saat Tuhan bilang jangan makan nih buah, kita semua mikir itu padahal kan buah pengetahuan yang baik dan yang baik dan yang buruk. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Wah, Adam mesti makan. Oh iya. Tapi Tuhan punya plan. Adam, Hawa, kamu nanti saya ajar prinsip yang sesungguhnya, the truth tentang kebenaran dan apa yang jahat. Dari saya, sumber yang benar. Nah, kalau nurut sama iblis, Adam dan Hawa mengerti, langsung dia mengerti, dia telanjang, benar. Tapi semua yang dia mengerti langsung tertanam dan turun sampai kita ini saudara, turun sampai kita ribuan tahun, turun sampai kita. Tertanam semua versi yang dari iblis. Versi benar dan jahat lewat iblis. Saudara tahu iblis, bapa segala pendusta. Itu cilakanya. Dari situlah manusia menderita saudara. Nah kalau kita menderita semua sekarang ini sama-sama, ya marilah saudara dengan kerendahan hati, jangan banyak ngeluh. Ini adalah efeknya memang, konsekuensi akibat dari ketidaktaatan. Tapi Tuhan adalah Tuhan dari kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dari ribuan kesempatan. Kalau kita mau datang, dia sudah berikan anaknya juru selamat menjadi juru selamat kita dan memberikan akses pintu yang hidup yang baru, yang lain daripada yang iblis beri untuk dulu Adam dan Hawa. Dari situ kita belajar kebenaran dan apa yang jahat dari Tuhan, jangan dari iblis. Next. Dari situ kita mengerti saudara, melalui hidup yang berasal dan bersumber dari Allah, baru kita melakukan yang kebaikan yang sejati. Sumbernya benar. Kalau sumbernya salah, apapun yang kita lakukan salah terus saudara. Tapi lewat kacamata iblis, oh enggak, kamu ini benar kok, gak apa-apa. Saudara, bapa segala pendusta. What do you expect? Jadi dari situ kita melakukan kebaikan yang sejati, yang sesuai dengan hidup yang dari Allah. Next lagi. Nah saudara, mundur lagi deh, mundur lagi. Nah dari sini juga saudara, kita belajar bahwa konsep ini mengajar kita prinsip yang penting, bahwa hidup itu harus datang dan bersumber dari Allah. Nah itulah kemenangan yang akan kita dapati bersama-sama. Kita menuntut Tuhan. Nah sekarang saya ajak saudara untuk melihat contoh bagaimana kita sudah mengerti akan semua konsep yang benar dan yang jahat dari iblis yang salah. Kita semua menuntut Tuhan untuk menyediakan sebuah penjelasan yang gamblang. Dalam setiap masalah yang kita hadapi saudara, dalam setiap permasalahan, pergumulan hidup, kenapa ya Tuhan?
Kita selalu menuntut penjelasan dan jawaban dari Tuhan. Kayak murid-murid Tuhan Yesus lagi jalan sama Tuhan Yesus ketemu anak yang buta ini. Kan biasa langsung kepoismenya berlaku langsung. Ini dia buta karena salah siapa? Ini salah siapa? Nah, udah, manusia paling jago dan demen udah masalah begitu. Dicari salahnya siapa? Salah orang tua, salah anaknya, salah siapa? Salah tetangga, salah siapa? Dalam setiap permasalahan yang segala macam yang kita hadapi, saudara, saya mau ajak saudara melihat ya, kita cenderung untuk mencari jawaban dan mencari reason. Kenapa ya? Kalau kita, tadi saya katakan saudara, kita lebih cenderung bisa menerima kenyataan bahwa kalau orang yang jahat, yang kena masalah dan lain-lain, ya udahlah, memang pantas juga gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang kita rasa dia baik atau mungkin kita sendiri, saya nggak pernah bikin apa-apa kok, saya baik, nggak pernah bikin. Kalau kita ada masalah kita tanya, bahkan kita bisa komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Dosa apa? Kenapa saya dapat kayak begini? Saya pernah bikin salah apa? Mungkin dari mama papa saya gini-gini, padahal udah terima Tuhan, kutuk udah dilepaskan. Tapi tetap kita namanya nerima tantangan kehidupan, saudara. Kita selalu cenderung untuk tanya, kenapa? Salah-salah semua, mencari jawaban. Dan tanpa disadari, saudara, kita sudah meletakkan ketenangan dan kedamaian kita pada kelengkapan pengetahuan kita. Nah, itu sesuatu yang salah. Bagi kita, rasa tenang dan rasa damai akan kita dapat kalau kita tahu jawabannya apa. Ini yang salah. Saya klik next lagi. Tanpa disadari, kita telah meletakkan ketenangan dan kedamaian pada kelengkapan pengetahuan. Kita mau, kita punya jawabannya. Memang kita hidup di dalam generasi dan zaman informasi seperti ini, saudara. Kita cenderung mau tahu jawabannya apa. Untuk segala sesuatu, cenderung kita mau. Next lagi. Ketenangan dan kedamaian kita dapatkan, saudara, ini cenderung kita punya nih. Kita selalu punya cravings, disorder appetite, and desires. To know why and to know kenapa semua ini terjadi. Sama seperti Ayub juga tanya, pernah salah apa saya? Tapi firman yang Ayub pasal 42 tadi dikatakan, sebelum dia sembuh, sebelum dia recover, sebelum Tuhan kembalikan kekayaan dan semuanya, dia bisa bilang, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saudara, memang di bagian kita ini saudara, kita punya disorder, appetite and cravings untuk semuanya. Dan kita nggak bisa tenang dan damai sebelum tahu semua itu. Nah, ini bentuk kesalahan yang turun diwariskan kepada kita. Di dalam setiap permasalahan kehidupan kita, saudara. Justru di tengah ketidaktahuan itu, Allah sedang melatih iman kita. Saudara ingat tadi saya bilang kan, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari. Saudara-saudara Lazarus, Maria dan Marta udah kirim orang bilang sama guru, Lazarus yang kau kasihi sakit. Mbok ya pulang tengok no iki lo. Dilihat dulu. Tuhan bilang kita tinggal dulu. Akhirnya mereka bilang, Tuhan, Yesus kalau saja pada suatu engkau dapat itu, kita kirim orang, Tuhan langsung pulang, Tuhan langsung datang, mungkin masih bisa. Sekarang Lazarus, engkau bilang tidur, udah bau gitu loh Tuhan, wes mambu, udah bau mau tidur dari mana? Ini bukan tidur bau iler itu, saudara, itu badannya udah orang mati. Tapi Tuhan bilang, itu baik bagimu. Aku tahu aku datang terlambat, aku sengaja.
Nah, aku tahu itu baik bagimu supaya engkau belajar untuk percaya. Berarti percaya dibutuhkan pembelajaran dalam proses, saudara. Kita sama orang pun kalau kita mau dapat kepercayaan, we have to earn it. Kita harus usahakan, kita harus benar-benar bikin supaya bisa kita dipercaya sama bos, sama siapa, bisa dipercaya, dan itu bicara soal proses dan waktu. Saudara juga kalau mau investasi, mau sama percaya teman sama orang, saudara bisa percaya sama orang pun gak bisa langsung ketemu, langsung percaya, kasih duit, kan gak bisa begitu saudara. Percaya itu kan overtime, melalui proses, sama juga kita dengan Tuhan. Karena itu saya sering katakan bahwa percaya bukan hanya semudah dan seenak kita ucapkan. Saudara percaya? Percaya. Nah itu. Mulutnya yang percaya. Belum tentu hatinya ini saudara. Karena itu lahir Tuhan mau. Itu bagus bagimu supaya engkau belajar untuk percaya. Berarti percaya itu perlu pembelajaran saudara. Dan disinilah area dimana tadi saya katakan sama saudara. Di dalam penderitaan hidup kita ini, ada area yang besar yang kita sebutkan misteri. Kenapa misteri? Karena kita nggak ngerti, nggak tahu jawabannya apa. Dan di dalam area misteri itulah iman kita masuk. Pada saat kita taat, orang lain bilang, wah begitu mah aku mau wes kabur aja, udah yang lain. Tapi saudara taat terus. Saudara tetap taat, setia, jadi suami, jadi istri, jadi anak-anak, orang tuamu seperti apa, saudara taat terus. Di tempat pekerjaanmu, oh ini udah pergi pundah, saudara tetap taat di situ. Saudara bilang ini pekerjaan dari Tuhan, saya mau taat di sini, imanmu masuk. Walaupun saudara nggak ngerti, ngapain juga ya gue begini-begini. Ya memang kalau ngomong sama diri sendiri, nanti yang ngomong, yang menyahut itu iblis. Ngapain gitu, udah tinggalin aja, udah. Disitulah saudara, kita nggak ada ngerti. Ada penderitaan, orang tuanya meninggal, tinggal anaknya semua. Maksud Tuhan apa ya? Kita nggak ada ngerti. Oh ini kecelakaan, wah semua masalah tragis dan traumatis penderitaan sekalipun, kita nggak bisa mengerti saudara. Karena kita ciptaan, bukan Tuhan di atas sana yang mencipta. Dia tahu ujung sampai ujung, kita nggak bisa tahu. Karena kita ada di dalam ruang dan waktu yang Dia ciptakan. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Dia yang tahu. Makanya tugas kita belajar untuk percaya. Di area misteri itulah kita belajar untuk percaya. Bisa next lagi? Tuhan sedang meletakkan sesuatu dalam hidup kita saudara, yang namanya kepentingan Allah di atas kenyamanan manusia. Ini dia kuncinya. Biarin saya menderita, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Waktu anak murid-murid Tuhan tanya kepada Yesus, Yesus salah siapa? Tuhan Yesus gak jawab berdasarkan pertanyaan itu saudara. Tuhan Yesus gak terbawa mereka, iya ya saya salah siapa ya gitu, enggak. Coba ayo salah siapa yang bisa tak traktir makan siang. Gak begitu Tuhan Yesus saudara. Murid-murid tanya, Tuhan Yesus bilang, orang ini menderita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kita harus di dalam belajar percaya, mau dan taat. Tuhan Yesus menjadi manusia, saudara. Hidupnya Dia untuk mati itu, saudara. Hidupnya Dia untuk mati. Nanti ada ayatnya saya kasih lihat sama saudara. Jadi kalau dalam pergumulan kita sekarang, saudara, saya kadang kalau dalam masalah juga suka ngomong sama istri saya, kita berdua saling menguatkan ya saudara. Nanti kita bilang gini, iya mungkin ada begini, sengaja ada orang jelek-jelekin kita ya. Justru dalam saat begini, kita berdoanya lebih kenceng loh. Itu saudara. Tuhan, rencananya Tuhan supaya saya doanya lebih kenceng. Dibuatlah orang lain jelekin saya, itu. Tapi saya nggak boleh marah, nggak boleh, oh kenapa begini? Langsung galau bin segala macam. Tapi saya harus mengerti prinsip ini. Tuhan, biarlah di dalam penderitaan dan ketidaknyamanan saya, nama Tuhan, rencana Tuhan yang jadi. Saya ikut deh. Kalau saudara kerja di company besar,
Misalnya mau ada meeting, hari itu padat. Wah, ini nggak sempet. Bos saudara yang paling tinggi datang, tanya sama saudara, Sam, kamu nih belum makan siang? Nggak apa-apa, kita sebentar lagi mau ada presentasi, ini orang dari NASA bakal datang nih. Kamu nggak apa-apa nggak makan siang? Nggak apa-apa bos, yang penting ini kita goal. Sama kayak gitu saudara. Saya skip makan siang ini nggak apa-apa nih bos. Yang penting kita presentasi depan NASA, rencana bos, semua kita punya persiapan harus goal. Sama seperti itu. Kita punya kenyamanan, nomor 2 deh, nanti aja lah. Yang penting Tuhan kalau punya rencana terjadi. Mungkin dalam kesengsaraan saya, Tuhan mau memakai kesengsaraan saya supaya ada orang yang lihat dan orang itu diselamatkan. Ada orang yang lihat udah lama gak ke gereja, mungkin kecewa sama pendeta dan lain-lain. Baru dia ngelihat pendeta, oh ada juga pendeta yang baik kayak begini ya, dia bertobat. Tuhan memakai itu semua. Prinsipnya itu saudara. Kepentingan Allah harus di atas kita punya kenyamanan. Kita mau ikut dalam rencananya Tuhan. Misinya Tuhan kita ikut. Waduh, bangga sekali saudara. Kita misi RT RW aja buat itu. Wih, bangganya minta ampun dulu. Di company saudara, lah company baru apa? Oh ikut ini. Waduh, sombongnya minta ampun. Nah kalau ini saudara, misi Tuhan Sang Pencipta menyelamatkan dunia, nanti nama kita dibacakan waktu dia buka buku kehidupan. Akhirnya Injil Kristus disebarkan di seluruh dunia. Dan orang-orang yang berjasa di dalamnya adalah, dia sebutlah namanya. 1, di urutan 500 sekian ada nama kita. Saudara, aduh. Itu artinya Paulus bilang, kesusahan kita sekarang saudara tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Amin saudara, tidak sebanding. Penderitaan kita susah sedikit gak apa-apa. Nanti di kekekalan senang terus. Sedikit gak apa-apa. Dibikin susah sama orang, nangis sampai segala macam, mesti dirugiin. Dia yang buat salah, kita yang diberhentiin dari pekerjaan. Gak apa-apa, sabar. Tapi ada pembelaan yang datang daripada Tuhan. Kita tunggu Tuhan sedang bikin sesuatu nih. Saya ikut dengan misinya Tuhan. Artinya apa saudara? Tunduk di bawah kepentingannya Allah. Lebih daripada kenyamanan kita. Kalau sekarang kan minta saudara, kita lebih dari pemenang, kita umat yang diberkati, benar. Tapi juga jangan anak Tuhan itu dimanjain dengan berkat dan semua yang mau dipenuhi Tuhan. Saudara, Tuhan mati bukan supaya hidup kita tuh jadi miskin, jadi kaya, seneng-seneng enggak. Tuhan mati angkat kita supaya kita nih diselamatkan, itu aja. Saudara udah mesti bersyukur, mestinya mati dihukum, nggak jadi diselamatkan. Itu aja udah. Udah syukur-syukur Tuhan, amin. Mengenai nanti Tuhan mau berkati kita, silahkan Tuhan. Diberkatinya pas-pasan, puji Tuhan nggak apa-apa. Nanti ada banyak. Makanya tadi saya bilang saudara, makan buah pengetahuan yang jahat, yang baik dan yang jahat. Mesti taunya dari Tuhan. Standarnya lain daripada yang dari iblis. Nah dari ini kan masuk sampai di dalam pengajaran di gereja-gereja. Dari sini kita mengerti saudara, Yesus sedang meletakkan kepentingan Allah di atas kenyamanan manusia. Next. Dari situ kita melihat saudara, jika kesakitan seseorang lebih memuliakan Allah, itu lebih baik daripada kesehatan dan kenyamanan. Jika kemiskinan seorang mendatangkan kebaikan, itu lebih baik bagi kerajaan Allah dan jauh lebih indah daripada kekayaan. Jauh lebih indah daripada kekayaan, saudara. Dari situ kita melihat. Nah, dari Paulus juga katakan dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8, sebaliknya apa yang merupakan keuntungan dan kebanggaan bagiku malah kuanggap sampah dan kerugian. Itu Paulus katakan di situ. Nah, jika hal itu semakin membuat rencana Tuhan menjadi tercapai, saudara, disitulah kita harus menaruh perhatian kita. Saya mengerti konsep ini sangat berat untuk dijalani, tapi konsep ini tidak mustahil.
Konsep ini berat, saudara. Tuhan sendiri sudah memberikan teladan. Next lagi. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini pengakuan Tuhan Yesus. Saudara lihat waktu dia di Taman Getsemani, dia tahu rasanya dikhianati, sendirian, ditinggal. Dia tahu rasanya. Dia tahu rasanya. Pada waktu itu dia berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi Tuhan katakan, tapi kehendakmu yang jadilah Tuhan. Aku hancur di seperti ini pun gak apa-apa. Secara manusia, saudara kalau dilihat, pada waktu Tuhan Yesus disalib itu, sepertinya misinya dia gak berhasil. Karena muridnya pada kabur habis itu kan. Udah, hilang. Tapi lihat, dia yang dari atas mau ke bawah, mau merendahkan diri jadi manusia, taat sama perintah Bapaknya. Aku akan selesaikan. Dia nanti yang dimuliakan. Nah dari situlah saudara. Klik next lagi. Nah saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia bukan hanya maha tahu, tapi dia memahami. Karena dia pernah mengalami. Amin saudara. Tuhan kita luar biasa. Dia memang maha tahu. Dia memahami penderitaanmu. Bukan karena dia hanya maha tahu. Dia memahami karena dia pernah mengalami saudara. Dia pernah mengalami. Berbeda kalau kita bilang, oh iya saya tahu kota itu ada di sini, secara geografis kita paham, kita mengerti pengetahuan dan lain-lain. Tapi sekalipun kita belum pernah ke situ, berbeda saudara. Sama juga dengan ini. Dia maha tahu, bukan karena, oh saya tahu. Tapi dia paham, dia pernah mengalaminya. Itu Tuhan kita saudara. Klik next lagi. Dari sini yang penting adalah saudara, keterlibatan dalam realisasi rencana Allah. Bisa diklik mundur yang tadi lagi. Satu lagi. Satu lagi. Ya. Jika kesakitan lebih memuliakan Allah. Saudara pernah mungkin dengar banyak kesaksian. Sebutlah salah seorang pianis 4 jari terkenal, yaitu Hi Ah Lee. Pianis 4 jari. Jarinya cuma 4, tapi jago memainkan piano. Saudara kenal itu. Saudara juga kenal mungkin Nick Vujicic, orang yang tanpa lengan, tanpa kaki, tapi menjadi motivator. Itu baik buat dia. Dikatakan di situ juga mungkin saudara familiar dengan pengarang lagu-lagu himne. Salah satunya Fanny Crosby yang buta sejak lahir. Buta sejak dia remaja, dia pernah melihat. Orang-orang yang seperti ini saudara. Dan dari sini saya mau mengajak saudara mempunyai satu point of view, pandangan. Kalau memang Tuhan izinkan penderitaan ini, apabila kita taat, kita bertahan di dalam penderitaan ini saudara, belajar percaya dan bertahan, orang lain akan melihat kita sebagai orang yang taat dan setia, dan mereka akan mempermuliakan Tuhan. Itu adalah satu kebaikan bagi Tuhan. Dan saya percaya ujian dan pencobaan itu ada masa durasinya. Kalau kita di sekolah ada ujian, oh hari ini ada tes, itu kan ada waktunya saudara. Nggak mungkin tes kita 2 hari di sekolah, nggak ada. Tes 90 minutes, 2 hours, whatever. Demikian juga dengan penderitaanmu. Ada waktu akhirnya. Dan di dalam proses itu saudara, yang Tuhan mau adalah pemikiran dan prinsip kita. Oke, kalau memang saya harus alami ini, saya tahu kekuatan akan datang daripada Tuhan. Saya tahu kemampuan akan datang daripada Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang pintar, yang hebat, yang jago, tapi Tuhan
cari orang yang mau, saudara. Orang yang mau taat. Orang yang mau belajar percaya, belajar setia. Nah, saya melihat dalam kehidupan, dalam tantangan pelayanan, saudara, ada banyak kali Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Ada banyak juga hal yang berat, yang bikin sedih, bikin hilang semangat. Ada, saudara. Tapi selalu kita kembali kepada firman Tuhan. Justru di dalam saat itu kita makin dekat sama Tuhan. Kita makin mengandalkan Tuhan. Kita makin percaya bahwa benar kata firman Tuhan, di dalam kelemahanmu lah terletak kekuatan. Amin, saudara. Justru dari situ kita belajar dan mau menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi. Mau menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan Ayub pun mengaku, kalau dulu aku mengenal engkau hanya kata orang, tetapi sekarang aku sesungguhnya melihat engkau. Pada akhirnya, saudara, biarlah kita mau terlibat di dalam misinya Tuhan, rencananya Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Kita ikut, kita kesampingkan kenyamanan kita. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Susah sedikit, is okay. Dari situ Tuhan lihat, Dia mulai mempercayakan engkau dengan hal yang besar. Sama semua seperti mungkin ada saudara juga yang melayani. Mungkin engkau tidak dihargai dan lain-lain. Saya mau katakan, saudara, setia dengan yang kecil. Setia dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Mungkin saat ini ada saudara yang sebagai orang tua, saudara yang sedang mungkin bergumul dengan pekerjaan, saudara yang bergumul dengan hubungan relationship, mungkin dalam keluarga, mungkin hubungan orang tua dan anak, atau mungkin hal yang lain yang mungkin orang lain tidak tahu. Nah, saat ini saya mau mengajak saudara untuk kita datang ke satu titik bersama. Memang dalam hidup ini, kedepannya nanti, apa yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan kita, ada banyak kali kita tidak akan menemukan jawabannya. Tapi yang satu pasti, saudara, biarlah di dalam ketidaktahuan itu kita didapati Tuhan taat mengikut kepada Tuhan. Karena itu gambaran firman Tuhan, kita ini seperti domba, itu benar, saudara. Domba itu gampang disesatkan. Dia dengar suara lain, dia bisa belok begitu, saudara. Tapi itulah kita, fragile. Karena itu, saudara, tanpa Tuhan sesungguhnya kita gak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Dan saat ini, saudara, biarlah mini seri Church in the Wilderness, pencobaan dan ujian, menolong kita untuk melihat, mempunyai pandangan perspektif yang baru tentang pergumulan hidup kita yang penuh dengan misteri, penuh dengan hal yang kita gak mengerti. Tapi itulah kita, seorang ciptaan. Kita bukan sang pencipta. Tapi apa yang bisa kita kerjakan, saudara, mengangkat tangan, berserah kepada Tuhan. Ikuti jalannya Dia. Dia akan memimpin engkau ke padang gurun, memberikan engkau makanan, bahkan menyediakan hidangan di depan musuhmu. Ini adalah gambaran-gambaran yang memang tidak kita mengerti. Dan biarlah ini lahir menjadi satu bentuk ketaatan kita. Jangan kita hanya mudah menyalahkan, oh ini Adam sih ini ya. Kalau kita jadi Adam juga, we might be do the same thing. Tapi biarlah, saudara, kita belajar untuk mengerti dan mengenal kebenaran dari sumber yang benar, Allah sendiri. Bukan di dalam dunia ini dengan segala macam hal yang ditawarkan. Tapi biar hari ini kita mau merendahkan diri dan kita mengangkat tangan kita. Tuhan, aku percaya firman-Mu ya dan amin, kekal untuk selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, pada hari ini kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Sungguh satu anugerah yang indah mendapat satu pewahyuan, satu penerangan yang ajaib dari Engkau ya Bapa.
Kami berdoa biarlah kuasa firman-Mu akan mengubah keberadaan kami, mengubah konsep kami yang salah. Kami mau memperbaharui Tuhan, transformasi pikiran, jiwa kami Tuhan, dan mau dikendalikan oleh Engkau. Kami sadar ada banyak hal yang kami gak mengerti, kami gak paham dalam hidup. Karena itu Tuhan, di area itulah kami mau berserah kepada Engkau. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Berkati setiap jemaat yang dengar firman-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa biar ada jalan keluar, ada transformasi, ada pembaharuan, ada reformasi, ada restorasi dalam kehidupan, keluarga, rumah tangga suami istri, orang tua, anak-anak. Kami yang bergumul dengan masalah pekerjaan, dengan masalah apapun, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami terima jawaban doa, kami terima kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan kami bisa bertahan di dalam pergumulan kami, supaya kami belajar untuk menjadi percaya, belajar untuk menjadi taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam setiap hati, dan Roh-Mu yang kudus menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus akan mengajar buat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Nah, pada hari ini sebelum masuk di pengumuman, saya mau berdoa khusus bagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu minta waktunya mungkin 2 menit. Saya mau mengajak mungkin tim pujian yang tadi bisa maju ke depan. Kita akan menyanyi lagu worship yang terakhir. Sambil ke depan mungkin bisa dibikin full screen. Ya, dibikin full screen. Yang ini juga pakai PowerPoint, ini full screen gak apa-apa. Nanti Ibu Aida aja sendiri nggak apa-apa juga sama saya, iya, it's okay. Iya, matiin itu 3. Mari saudara, dalam saat-saat ini saya mau berdoa khusus karena saya tahu firman Tuhan hari ini sungguh sangat memberikan kita urapan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan hari ini membuka mata pikiran kita yang selama ini mungkin kita tidak menyadarinya. Karena itu kita mau undang hadirat Tuhan untuk masuk supaya kita bisa berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara melihat. Mari sama-sama kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku. Ini sebagai doa kita, saudara. Sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, hanya Engkau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Engkau yang menilai tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku. Mari kita angkat tangan saudara bersama-sama. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Perbaiki motivasi kami. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Kau yang melihat dan menilai hati yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, inilah pengakuan kami ya Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, setiap sikap hati kami ya Tuhan. Kami tahu perjuangan di dalam pergumulan hidup ini tidak mudah. Ada banyak lika-liku, ada banyak air mata, ada banyak hal yang tidak kami mengerti. Tapi firman-Mu datang pada hari ini buat kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berjuang sampai pada akhirnya. Kalaupun kami tidak mengerti, tetapi kami mau menyerahkan semua pergumulan kami kepada Tuhan. Bukan menjadi, kami tidak akan mencari jawaban, kami tidak akan mencari pengertian, tetapi kami boleh mempercayakan hidup kami kepada Yesus. Kami boleh mengikut sertakan penderitaan kami, hanya supaya rencana Tuhan terjadi di atas bangsa ini. Hanya supaya rencana keselamatan boleh tersiar kepada orang lain juga. Kami menderita sesaat tidak apa-apa, asalkan nama Tuhan dimasyurkan, asalkan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami menderita sedikit gak apa-apa, asalkan di dalam penderitaan ini kami semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan kami mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dan pada saat yang sama kami percaya Tuhan adalah Allah yang setia. Ada masanya Dia akan mengurungkan tangannya dan melepaskan kami daripada penderitaan. Karena itu kami belajar Tuhan, di dalam hidup ini kami akan senantiasa berhadapan dengan penderitaan. Tetapi kami sekarang mengerti bahwa segala sesuatu adalah izin daripada Tuhan. Segala sesuatu ada rencana Allah yang ajaib bagi kami. Dan kami mengerti di dalam setiap pengalaman hidup kami boleh belajar sebuah hal yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini jika ada orang-orang yang mempunyai masalah, sakit, penyakit, pergumulan hidup yang susah seperti apapun, kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau belajar untuk taat. Kami mau belajar untuk percaya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya saat-saat pandemi seperti ini akan ada banyak mujizat, akan ada banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Bagaimana Tuhan melindungi kami. Kalau di dalam tempat pekerjaan kami ada orang juga yang terkena COVID dan lain-lain, tetapi kami percaya kami ada dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami harus bekerja, kami percaya pekerjaan kami datang daripada Tuhan. Kami harus taat dan setia, kami percaya Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan. Di saat kami lemah, kami kuat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami memberikan hormat pujian bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Luar biasa pada hari ini kita diberkati Tuhan bersama-sama melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan setelah ini kita akan dipimpin oleh Pak Samuel Gosal yang akan memberikan kita reminder tentang kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita diberkati kembali dengan firman Tuhan yang luar biasa. Church in the Wilderness. Gereja di dalam wilderness. Firman Tuhan pada hari ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana kita harus menghadapi pencobaan-pencobaan hidup kita. Kadang-kadang saya lihat di dalam kehidupan, di dalam gereja kita sendiri, kalau orang yang bertumbuh itu akan selalu bisa menghadapi semua masalah, semua tantangan, semua percobaan seperti nggak ada apa-apa. Mereka telah mengalami kesusahan atau pengalaman hidup yang sangat susah, sehingga pencobaan yang lainnya seperti nothing. Karena orang ini atau siapapun yang ada di dalam gereja Tuhan ini bertumbuh di dalam iman, di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang juga saya juga melihat
ada orang-orang yang sering mendapatkan percobaan. Karena percobaan itu berlaku terhadap siapapun, rich or poor, old or new, old or young. Tapi seperti Pastor Sam bilang pada hari ini, yang tua-tua aja belum tentu bertumbuh. Karena di dalam percobaannya itu, mereka tuh nggak belajar inti dari percobaannya itu. Jadinya kita bisa lihat dua macam efek dari kedua sifat ini. Kalau orang yang sudah bertumbuh bakalan bilang, saya telah mengalami semua percobaan yang berat, jadinya percobaan yang kali ini is nothing. Tetapi kalau orang yang belum bertumbuh, ya saya dapat percobaan lagi, ya lagi, seperti nggak habis-habis dan susahnya setengah mati. Kadang-kadang kita melihat orang-orang seperti ini, kehidupannya belum bertumbuh, sifatnya seperti anak-anak, dan raut mukanya seperti 10 years older. Tetapi orang yang sudah bertumbuh menghadapi percobaan seperti nothing, happy, every day is God bless you. Kita harus menjadi orang-orang yang bertumbuh seperti itu. Firman Tuhan hari ini harus memberikan kita satu pelajaran di mana kita harus bertumbuh, menghadapi semua percobaan dengan bersyukur. Oke, firman Tuhan yang luar biasa. Saya akan memberikan pengumuman pada hari ini untuk saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan perpuluhan, bisa mempergunakan ficchurch@com. No, salah. Faithful International, faithfulfic@gmail.com. There you go. Saya lagi looking for that. faithfulfic@gmail.com. Dan bisa melalui Zelle atau Venmo. Sekali lagi, faithfulfic@gmail.com, bisa melakukannya melalui Zelle atau Venmo. Untuk saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan perpuluhan berupa cash atau cek, bisa menghubungi saya dengan nomor telepon yang tertera di telepon saudara-saudara untuk bisa menghubungi saya. Dan juga setiap hari Rabu kita mengadakan praying untuk Wednesday and Friday, Rabu dan Jumat pada jam 8 malam kita mengadakan virtual praying untuk saudara-saudara yang membutuhkan prayer, untuk saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang dalam masalah, untuk bisa bersama-sama berdoa bersama kita. Dan saya mau minta maaf karena setiap minggu saya bilang every Saturday we have care group di dalam Zoom, tapi ternyata kita melakukan Zoom every other week, berarti setiap 2 minggu sekali. Jadinya untuk minggu depan pada hari Sabtu kita akan mengadakan care group di dalam Zoom pada jam 5 sore. Saudara-saudara saya undang untuk bisa mengikuti care group kita dan bisa bersama-sama untuk membesarkan nama Tuhan. Oke, seperti biasa saya akan mengundang saudara-saudara untuk selalu masuk di dalam FIC virtual sermon seperti ini, live stream di Facebook atau di YouTube. Dan saudara-saudara juga bisa saya anjurkan untuk mengikuti Turning Point 180 yang Pastor Semi adakan setiap hari, berupa firman pendek yang Pastor Semi berikan kepada saudara-saudara, berupa seperti daily bread yang saudara-saudara bisa lihat setiap hari. Semoga T180 bisa menolong saudara-saudara, memberikan saudara-saudara spiritual food untuk kehidupan saudara-saudara semua. Oke, saya kembalikan kepada Pastor Semi. Diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Happy Sunday. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas nama gereja, jemaat Tuhan, dan seluruh pengerja dalam gereja FIC.
Kami mengucap terima kasih atas persembahan, perpuluhan, ucapan syukur dari Bapak Ibu Saudara yang sudah kami terima lewat Zelle atau lewat Venmo ataupun lewat cash dan cek. Terima kasih buat semua persembahannya. Ada ibu-ibu juga dan saudara yang memberikan dalam minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa saudara memberi karena Tuhan Yesus sudah memberi buat saudara dan saudara memberi dengan sukacita. Terima kasih juga untuk doa, support, dan segala yang sudah saudara lakukan. Kita tahu bahwa jeripayah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih buat saudara yang hari ini datang melayani di dalam proses live streaming khotbah ini. Semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan, berkat Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga bersyukur buat beberapa jawaban doa, orang-orang yang sudah disembuhkan dan ditolong Tuhan. Kita mengucap syukur dan juga kita terus berdoa buat saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan, yang masih sakit, dan saudara-saudara kita yang sedang ada dalam kondisi badan yang lemah. Kita mengucap syukur sore hari ini saudara, karena Tuhan Yesus luar biasa bagi kita semua. Dan biarlah dalam masa-masa ini tetap kita semua menjaga kesehatan, jaga hati kita, jaga physical distancing dan lain-lain, positive thinking, terus banyak berdoa, mengandalkan Tuhan dalam semua keputusan-keputusan saudara, dan biarlah ibadah pada hari ini dapat menjadi berkat dan sukacita, membawa damai sejahtera sukacita bagi kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa menerima berkat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, karena Tuhan Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa, karena apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan, apabila kami mendengarkannya, taat dan setia kami melakukannya, maka apapun yang tangan kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat semua yang sudah memberi dan yang belum, berkat Tuhan juga atas mereka. Bagi semua kami masih dalam keadaan fisik yang lemah, yang sakit, kami terus berdoa Tuhan menolong dan Tuhan akan menyembuhkan kami ya Bapa. Kami yang masih bergumul dalam pekerjaan, kami percaya Tuhan akan menolong kami dan memberikan pekerjaan yang baru. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, masih ada di pertengahan tahun 2020, kami berdoa biarlah kuasa daripada Tuhan memampukan kami berjalan terus bersama dengan Tuhan, sambil kami menjaga diri, menjaga hati kami, menjaga kesehatan, dan kami percaya kekuatan kami datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan dan menerima berkat daripada Engkau. Diberkatilah Engkau, kekasih-kekasih Yesus, kekasih-kekasih Kristus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, damai sejahtera anugerahnya yang ajaib. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau di dalam keluarga, di dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam sekolahmu, dalam apapun yang engkau lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah anugerah dan kasih-Nya melalui Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua dari sore malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.